Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Bu Rinatul Ilmi SPD MSI dalam pembelajaran IPA kelas 9. Salam sehat anak-anakku sekalian di masa pandemi ini. Judul kali ini adalah perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Perkembangbiakan tumbuhan dan hewan pada tumbuhan Angiospermae antara lain paku. Perkembangbiakan Gymnospermae antara lain pakisaji, damar, dan cemara. Perkembangbiakan pada hewan aseksual dan seksual. Perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan biji tertutup. Kenapa dikatakan tumbuhan biji tertutup? Karena bakal bijinya berada di dalam bakal buah, terjadi dengan fertilisasi. Perkembangan vegetatif pada tumbuhan Angiospermae bisa berasal dari akar, batang maupun daun tanpa melakukan fertilisasi. Perkembangbiakan vegetatif alami merupakan perkembangbiakan pada tumbuhan tanpa dibantu oleh manusia. Cara perkembangbiakan vegetatif alami antara lain rizoma, yaitu akar pinang, contohnya jahe, kunyit, lengkuas, temulawak. Stolon adalah batang yang menjalar di atas tanah, kemudian di setiap ruas atau bukunya akan tumbuh tunas baru, kemudian dipisahkan menjadi tumbuhan atau individu baru. Selain stolon, ada lagi umbi lapis, contohnya umbi lapis bawang merah, bawang bombay. Kemudian umbi batang adalah batang yang menggelembung sebagai cadangan makanan dan alat perkembangbiakan dan akan tumbuh menjadi tunas dan menjadi tumbuhan baru. Contohnya pada kentang, pada ubi jalar. Kuncup adventif adalah kuncup-kuncup yang tumbuh menjadi tumbuhan baru. Ada kuncup adventif daun, ada kuncup adventif akar. Contohnya cokor bebek, cangkok, runduk, stek. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae meliputi peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina secara generatif, sehingga keturunan yang diperoleh mempunyai sifat gabungan kedua induknya. Fertilisasi ini akan didahului oleh proses penyerbukan. Macam-macam penyerbukan, ada anemogami dibantu oleh angin, entomogami penyerbukan yang terjadi pada dengan bantuan serangga, ornitogami penyerbukan yang dibantu oleh burung, kriptogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar, misalnya tanaman kaktus. Antropomogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh manusia, contohnya vanili dan salak. Penyebaran biji ada beberapa cara, antara lain anemokori, hidrokori, zookori, antromokori. Perkecambahan. Berakhirnya masa dormansi biji adalah ketika biji tumbuh menjadi tumbuhan baru
yang disebut berkecambah. Dormansi adalah peristiwa saat biji mengalami istirahat. Perkembangan biakan tumbuhan gimnospermeng, yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan biji terbuka. Contohnya pakis saji, pinus, ginkgo biloba, dan cemara. Bunga-bunganya, bunga jantan disebut runjung, kemudian bunga betina disebut strobilus. Ora. Perkembangbiakan tumbuhan lumut. Lumut merupakan tumbuhan hidup di daerah yang lembab, tumbuhan secara generatif dengan menghasilkan kelamin jantan dan kelamin betina, secara vegetatif dengan spora. Teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan antara lain hidroponik, yaitu bercocok tanam dengan media air beserta ada nutrisi dan mineralnya tanpa tanah. Vertikultur merupakan metode budidaya dengan membuat instalasi bertingkat atau vertikal dengan tujuan meningkatkan jumlah tanaman. Kultur jaringan adalah metode perkembangbiakan dengan mengambil tanaman di bagian ujung-ujungnya yang masih meristem dengan keadaan yang steril, menggunakan medium agar-agar cair dan agar-agar padat serta nutrisi dan hormon. Perkembangbiakan pada hewan, perkembangbiakan aseksual pada hewan, contohnya membentuk tunas yaitu hidra. Fermentasi atau pemotongan, contohnya adalah cacing pipi. Bila dipotong menjadi dua bagian, kanan dan kiri, maka bagian kanan akan membentuk bagian kiri, sedangkan bagian kiri akan membentuk bagian kanan. Apabila dipotong jadi tiga bagian, maka setiap bagian akan membentuk bagian-bagian yang tidak ada. Partenogenesis adalah secara alami terjadi pada hewan lebah, semut, kutu daun, dan kutu air. Pada lebah, ovum yang dibuai akan tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Perkembangbiakan seksual pada hewan, perkembangbiakan melalui proses fertilisasi antara jantan dan betina. Fertilisasi terjadi ada dua cara, yaitu fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Berdasarkan cara perkembangan embrionya yang akan dilahirkan ada 3, yaitu kelompok hewan vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Yang vivipar contohnya adalah kucing, gajah, ovipar antara lain cicak, katak, ikan mujair, ayam, burung, itik. Hewan ovovivipar, hewan yang sebetulnya bertelur tetapi telurnya dierami dalam tubuh, dikeluarkan seperti melahirkan. Contohnya adalah kadal dan ular. Perkembangbiakan hewan melalui proses kelahiran, perkembangan menuju kedewasaan. Ada juga yang lahir tidak sama dengan induknya, oleh karena itu dia akan mengalami perubahan-perubahan sehingga menuju ke dewasa sama dengan induknya. Contoh kecoa ini adalah mengalami perubahan tersebut disebut metamorfosis. Metamorfosis ada yang tidak sempurna, ada yang sempurna. Kalau pada kecoa dicontohkan sebagai metamorfosis tidak sempurna, sedangkan pada kupu-kupu maupun pada katak